Maka sebaiknya setiap selesai sholat, 5 waktu setiap selesai sholat, kita selalu baca itu. Ya Allah, wafatkan saya dalam husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan saya dalam husnul khatimah. Masa setiap sholat 5 kali kita ulang itu? 5 kali sehari semalam kita sholat. 55, berapa itu? 5 kali 5. 25 kali kita minta sehari. Masa Allah sih tidak kasih kita? Masa Allah tidak berikan kita? Padahal Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, saya kasih kau. Maka setiap kita sudah sadar, mati pasti datang. Minta gitu. Ya Allah, wafatkan saya dalam husnul khatimah. Minta kepada Allah. Yang kedua, agar kita bisa matinya mati dalam keadaan Islam, selain banyak-banyak berdoa, maka jangan datangi tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu ajal di mana datangnya. Kita tidak tahu kapan datangnya dan tibanya kapan, di mana kita tidak tahu. Maka jangan sekali-kali datangi tempat maksiat. Bayangkan nih Pak, tiba-tiba kita pergi panti pijat. Tiba-tiba koslet. Dasat Latif mati di panti pijat. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min zalik. Maka jangan datangi tempat-tempat yang bau maksiat. Tempat apa lagi? Tempat-tempat yang ada judi-judinya. Biliar. Olahraga memang, tapi rata-rata itu cenderung dekat-dekat maksiat. Sepeda. Tidak dilarang sepeda, tapi jangan sepeda kelihatan auratnya. Bayangkan kalau kita lagi sepeda, kena serangan jantung, kelihatan auratmu kau menghadap kepada Allah. Apa kau merasa masih bisa selamat? Kau tutup auratmu, tapi sempit, kelihatan itu mak baju-baju. Oh male. Maka sebaiknya, karena kita tidak tahu di mana mati, kapan datangnya, siap kau dengan cara apa? Jangan kau bikin maksiat. Na'udzubillah min zalik, kalau kau lagi maksiat, nah mati kau. Isin kau sama istrimu, pergi rapat di Jakarta. Tahu-tahu nah didapat kau di mall. Di mall kebakaran. Mati kau sama itu perempuan. Apa kau tidak meninggalkan aib? Ada kan yang kita baca itu di koran. Viral. Kebakaran di atas mobil, na'udzubillah min zalik. Bukan istrinya ditemani. Dan itu tengah malam. Apa yang dilakukan kecuali mendatangkan fitnah? Maka sebaiknya jangan biasakan dekat-dekat dengan tempat-tempat maksiat. Karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal. Yang ketiga, supaya kita bisa matinya dalam keadaan husnul khatimah, ibu-ibu, berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan orang-orang baik. Bu, kalau saya jalan sama pengisi masjid, pengurus masjid, apa aja paling dibahas? Paling dibahas ceramah, paling dibahas kegiatan dakwah, paling dibahas hasil ceramahnya tadi. Paling kalau kita pergi jalan, warung kopi. Di warung kopi pun masih kita pakai songkok. Dan tidak mungkin saya jalan sama panitia masjid, misalnya Pak Asar langsung saya bilang, Pak Asar, di mana ada panti pijat paling bagus di sini? Pasti dia bilang, Ustaz sadar kok kajili-jili. Ya kan? Maka teman itu bisa menyelamatkan kita dalam matinya kita, mati dalam keadaan iman. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah makna dari ayat ini. Nah, apalagi yang membuat kita bisa mati dalam keadaan kekafiran? Hubbi aklil haram, suka makan makanan haram. Saya yakin bapak ibu yang ada di sini tidak mungkin makan bangkai, tidak mungkin makan daging bab satu, tidak mungkin kita menyerobot alkohol, tapi ada bendanya halal, zatnya halal menjadi haram. Kenapa? Karena cara memperolehnya haram. Apa itu ibu? Satu, uang sogok menyogok. Ini biasanya paling banyak kalau ada momen-momen politik. Pilkada,
pilwali, pilcaleg, pilpres. Nah itu Bi. Kita dapat itu uang sogo, kita terima cuma 300-500 ribu, lalu tiba-tiba kita makan, hati-hati. Tidak ada yang jamin kita mati dalam keadaan Islam, karena yang masuk ke dalam darah daging kita adalah uang haram. Termasuk Bapak Ibu, hati-hati ditraktir. Di hati-hati gini. Kalau kita tahu ini uangnya banyak, uang pasepe, uang haram, kita tahu bisnisnya haram, dan kita tahu orang yang kehati-hatian namanya menjaga dirinya hal-hal yang subhat, maka dia tinggalkan. Kalau dia tidak tinggalkan, nah bilang saya pak bayar ki. Apalagi kalau ada teman tak 10 tahun maki bersahabat, ndak pernah kita traktir. Tiba-tiba nak traktir ki hari ini, hati-hati kok. Barangkali dapat uang haram, cari puli. Nah, bilang daripada sendiri makan gini, ajak milih satu bawah satu warung. Hati-hati. Itulah orang-orang yang bertakwa, satu sifatnya adalah kehati-hatian. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, poin yang keempat yang ingin saya sampaikan. Dunia ini sementara. Al-Quran menginformasikan, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Iye linoe acule-culeammi, iye linoe lepan-lepangami, iye linoe tipu dayami. Hati-hati kok. Maka dunia ini kita hanya dititipi. Dunia ini dengan segala isinya hanya titipan dari Allah. Karena dia titipan, maka pertama, titipan itu jangan membuat kamu sombong. Saya nak titip kak mobilnya Pak Ilo. Nak titip itu baru ku pakai di sini komplek. Wih, tahu jago na mobilnya. Baru pika mengaku. Bergaya-gaya masuk di komplek ini. Tidak mengaku kak, tapi gaya-gaya. Tik. Kasih buka kaca. Semua orang dalam komplek ini bilang, gayana Ustaz, nah mobil dititip jago itu. Jangan membuat kita sombong. Yang namanya titipan, jangan membuat kamu sombong. Apa titipan itu? Satu, harta. Harta ini titipan. Ini rumah ini. Titipan dari Allah. Mana istrinya beliau ini? Prof, ini titipan jibu. Kalau mati ki, siapa nikmati rumah? Siapa nikmati? Istri kedua. Pelan-pelan bro. Iya toh? Pasti. Bohong itu kalau udah bilang, masa kawin? Nah mati nih je. Nah dengar istriku, jadi kau nanti Ustaz kalau mati kak motong ku kawin lagi. Ku bilang hehehe, dengar kau sayang. Jangankan kau mati, masih hidup kau saja, nah selalu berpikir kawin lagi. Lagi kalau mati mah kau lewat mi. Nggak kau pikir itu cemburu, kau berurusan mi dengan dosa dan amal-amalmu dikubur. Nggak ada mi kau pikir suamimu. Jangan sombong karena kalau kau punya harta titipan aja. Yang kedua, banyak titipan kan yang dekat dengan kita. Apa titipan ini? Setelah harta, apa titipan? Jabatan. Orang kalau dititipi jabatan, jangan kau sombong. Ibu-ibu, Bu, pernah ki lewat Jalan Sudirman? Ada rumah di situ paling cantik. Toh? Ada rusanya di dalam. Bu, pertigaannya Jalan Sungai Sadang. Rumah apa di situ? Rumah apa? Rumah dinas gubernur. Berapa mi di dalam situ orang? Berapa mi orang pernah di situ, Pak? Yang ku ingat, Amin Sam. Lewat masuk Sahrul Yassin Limpo. Lewat masuk. Sudah lagi itu siapa lagi? Nurdin Abdullah. Sudah itu masuk lagi Sudirman. Siapa itu nanya? Ya, yang sekarang. Coba bayangkan ibu, kalau masih mau Pak Amin Sam tinggal di situ boleh apa enggak? Masih mau ngotot-ngotot, nah bilang kurang gila. Ayo, rumah jabatan wali kota Pantai.
Berapa mi tinggal di situ? Titipan di semua, pindah kok, keluar kok. Sejelek maka bersyukur kita tidak tinggal di rumah dinas. Jangan kau sombong karena rumah gubernur, spread. Mau kau sombong karena rumah jabatan gubernur, pasti kau keluar. Sejelek-jeleknya rumahku, ndak bisa saya keluar. Mau kau masuk di rumahku, kusuruh tangkap kau. Kenapa? Nak kebab patah. Tapi jabatan kau patah. Apa yang kau sombongkan? Dengan jabatan yang kau miliki. Jangan sombong, titipan. 3. Ilmu. Ilmu titipan. Apa karena kita belajar dan kita bisa profesor? Tidak. Kalau gara-gara belajar kita profesor, profesor semua orang yang belajar. Tapi kan tidak, ada dikasih karena Allah pamasena puangin aleko. Apa karena kita belajar sehingga kita cerdas semua? Bukan. Kalau orang semua gara-gara belajar semua pintar, pintar semua orang yang pernah sekolah. Tapi kan ada tonjen dongo. Dijelaskan yang 4 kali. Belen-belen. Iya toh. Itu titipan. Maka jangan kau sombong kalau Allah kasih kau ilmu. Apa yang kamu sombongkan? Ini misalnya ada saat latih. Mau sombong karena ilmu. Ceramah. Oh male. Sadar Kostas. Kenapa saya bisa seperti ini? Bukan karena saya hebat. Tapi karena ada penontonku. Bayangkan kalau saya ceramah di sini, Bu. 2 jam. Berapi-api. Tidak ada penonton. Lewat orang. Lama migile itu, Ustaz. Apa yang kamu sombongkan? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek waleko pas disengak. Cek dek mi. Maka profesor yang kau sombong. Profesor saja tidak boleh sombong. Apalagi kau yang D3 ji. Apa pi? Hah? Karena ini semua dunia titipan, maka jangan sombong. Pejabat yang sombong akan menjadi hina. Siapa pejabat yang sombong? Allah titipkan pelajaran dalam Quran. Siapa? Fir'aun. Kurang apa itu hebatnya Fir'aun? Kurang apa hebatnya Fir'aun? Punya pasukan gagah berani. Tidak ada yang berani lihat matanya. Gagah, cakep, kaya, istananya dilapisi emas. Sombong dan puncak kesombongannya dia lantik dirinya jadi Tuhan. Itu bahasa Qur'annya melampaui batas. Jadi kalau ada pejabat, penguasa, dia punya pangkat jabatan, kau lihat dia keterlaluan yang bahasa Qur'annya melampaui batas, tunggu mi, Tuhan yang turun tangan selesaikan itu orang. Fir'aun sombong, tidak ada yang suka. Fir'aun, tahu Fir'aun bu? Toh, itu karena sombong Allah laknat haram masuk surga. Dan laknat Allah bagi Fir'aun sampai detik ini tidak ada yang suka manusia itu namanya Fir'aun. Dia populer, terkenal, ada namanya Quran, tapi tidak ada yang suka karena dia sombong. Mana buktinya? Tidak ada satupun orang di Makassar mau kasih nama anaknya Fir'aun. Kasih nama anak Fir'aun, terkenal ada dalam Quran. Pret. Iya toh? Begitu Allah murkahnya kepada Fir'aun. Jadi kalau ada pejabat yang sombong di Indonesia, di Makassar, di Sulawesi Selatan, itu generasi turunannya Fir'aun. Dalam bentuk manusia masa kini. Kaya jangan kau sombong. Allah murka. Maka orang kaya baiknya ambil sifatnya tukang parkir. Masya Allah. Coba lihat tukang parkir bu. Masuk lagi di pasar, di mall. Itu tukang parkir banyaknya mobilnya. Loh, tapi tidak ada sombong itu. Iya toh. Nah ambil mobilnya orang maka lagi. Tenang-tenang yang penting kasih 2.000. Dia tidak sombong. Kenapa? Karena dia merasa semua mobil yang ada ini titipan. Maka jangan sombong dengan titipan ini. Yang kedua karena ada titipan. Yang tadi karena titipan. Jangan sombong dengan titipan itu. Yang kedua jaga ini titipan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjaganya? Itulah yang kita kenal dengan amal jariah. Ada saya lupa tadi ada satu titipan. Apa titipan yang keempat? Yaitu anak. Itu titipan.
Nah, karena dia titipan harus dijaga. Bagaimana caranya? Jaga supaya kau lama nikmati di dunia dan kau nikmati di akhirat. Enak kita di dunia rumah seperti ini dan kubur kita juga bagus. Bu, ibu, hui, bu, bagus tong itu kalau di dunia begini rumah kah ber-AC mewah, masuk di kubur, bagus juga kubur tak? Ya noria sangilo doangang pit dunia hasana, wapil akhirati hasana. Jangan sampai kau di dunia rumahmu mentereng, tiangnya seperti rumah di Eropa di Romawi, tapi sampai kau dikubur di Balender kok. Iya kan? Jangan sampai di dunia ini kau miliki segala-galanya, lalu dikubur kau menderita. Itu bukan tujuan hidup orang Islam. Tujuan hidup orang Islam, di dunia dia selamat, di akhirat dia selamat. Nah, maka perlu kita pelihara. Bagaimana cara pelihara ini harta ini? Bukan dengan jadikan uang kita nasabah prioritas. Bukan begitu cara jaga Allah. Bukan dengan cara beli emas banyak-banyaknya. Bukan begitu cara menjaga harta ini. Cara menjaga harta adalah masudakako. Sedekahko. Sedekah. Ibu-ibu. Pak. Pernah pergi ke Eropa? Pura-pura mungkin saja pernah. Atau dilihat di televisi toh. Lihat itu orang-orang hebat zaman Eropa. Mereka mengabadikan keberadaannya dengan membuat patung. Iya toh? Maka kita kenal ada patungnya Hercules. Ada patungnya Leonardo da Vinci. Ada patungnya dan lain-lain. Iya toh? Itu Romawi dan Yunani. Beda agama kita. Tapi orang Islam, hartanya dia bukan bikin patung, tapi dia buktikan saya pernah hidup dengan bukan membuat patung, tapi apa dia bikin? Masjid. Itulah sebabnya kalau pergi ke umroh dan haji biasanya dibawa ke ziarah di Madinah, ada yang disebut Masjid 7. Ya toh, Bu? Ya toh? Yang belum pernah umrah ku doakan ki cepat umroh, daftar ki di Terepelku. Toh, pergi gratis, pulang bayar. Nah, itulah sebabnya Nabi dan para sahabat, maka kita kenal ada namanya Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Aisyah. Itu dia simpan hartanya dengan membuat masjid yang berupa amal. Mas sudahkah ibu? Jangan kita terlalu pelit. Ada mentong orang sikit sekali lah haula. Nabi bilang orang di kampungku kikir galap paku jambatan. Begitu sekeknya biar jalan ndak mau juga nak kasih itu. Itu biasa di jalan raya. Kan tarik itu orang pelit. Biar jalan ndak mau tongki nak kasih di kelason ndak aku bilang, lihat aku itu jalannya saja ndak mau kina kasih apalagi warna. Bu ibu. Ini yang banyak semua masna. Kalau mati siapa pakai itu? Hah? Siapa? Istri kedua. Saya juga sadari bu, istriku kan masih muda. Kalau saya meninggal, pasti istriku kawin lagi. Apa salah? Tidak, daripada dia selingkuh. Maka daripada rumahku, nampaknya nanti suami kedua setelah saya mati, saya di blender di kubur, dia pengantin baru. Nggak enak perasaan. Iya toh? Maka mas sudahkah kau ibu? Ajak museke. Ini ada masjid di komplek tak? Sumbang-sumbang ki. Nggak bisa kak sumbang semeng ustaz. Sumbang kau jilbab. Bohong kau kalau ada di sini penghuni masjid nggak bisa kau sumbang tegel. Bohong. Kenapa nak kaya semua kau ini di dalam? Nggak ada orang miskin di komplek ini. Bohong. Kenapa nggak ada sumbang kamu di masjid? Bukan kau nggak mampu. Pelit kamu. Sekek kau. Ini rumah cantik semua ini. Mati.
Maka jadi kesedekah.